Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu nggak baca berita orangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Syukur, alhamdulillah, mari teman-teman kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, inayah dan berbagai kenikmatan kepada kita sekalian. Termasuk di sore hari ini kita masih dikumpulkan dalam satu majelis, namanya majelis taklim lewat perkumpulan organisasi distributor Restu Mulia Sejahtera. Mudah-mudahan pertemuan kita di sore hari ini mendapatkan anugerah dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, sore hari ini saya akan menyampaikan sedikit makna yang terkandung di dalam surat Al-Fat, surat yang ke-48, juz yang ke-26. Ada 29 ayat. Saya mulai dari ayat yang ke-17. Karena ayat pertama sampai 16 sudah pernah saya sampaikan, meskipun di tempat yang lain. Saya bacakan dulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raji harajun wala 'alal maridi harajun. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَنْ يَتَوَلَّى يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا. Artinya, tidak ada dosa atas orang-orang yang buta, atas orang-orang yang pincang, dan atas orang-orang yang sakit apabila tidak ikut berperang. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dia akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa berpaling, dia akan mengazabnya dengan azab yang pedih. Ini terjemahan dari surat Al-Fat ayat ke-17. Diawali dengan kalimat tidak ada dosa atas orang-orang yang buta. Enak ini jadi orang buta ya, nggak punya dosa. Orang yang pincang juga tidak punya dosa. Orang yang sakit juga tidak punya dosa apabila tidak ikut berperang. Jadi dalam kurung ada keterangan apabila tidak ikut berperang. Perang apa yang dimaksud di sini? Di sini ada dua macam perang. Ada perang Hudaybiyah yang tidak jadi hanya menghasilkan persetujuan. Ada 10 poin kesepakatan di Hudaybiyah. Nah, setelah itu ada perintah dari Allah
untuk melakukan peperangan, namanya perang Khaybar. Nah, di perang Khaybar ini Rasulullah hanya membawa pasukan 1.400. Sebagaimana Rasulullah mengajak umatnya ketika umroh, tetapi dibatalkan oleh orang Mekah yang menghasilkan perjanjian Hudaybiyah. Cukup sensi, kejadiannya rawan politik ketika itu, dan banyak orang menyoroti Rasulullah dan umatnya kalah karena memang batal umrah. Tapi itu baru satu poin pertama. 9 poin berikutnya ternyata sangat menguntungkan. Itu terjadi di persetujuan Hudaybiyah. Nah, di tengah-tengah peristiwa Hudaybiyah, Allah memberikan informasi penting. Jadi ketika itu di bawah pohon yang rindang, namanya pohon Ridwan. Kalau panjenengan ke Mekah naik haji ke Madinah, sekarang sudah ada masjid namanya Masjid Ridwan. Nah, disitulah terjadinya Bai'atul Ridwan, perjanjian kesepakatan Rasul dengan umatnya, bai'at, melakukan bai'at, namanya Bai'at Ridwan, atau disebut juga Bai'atus Syajarah, kesepakatan di bawah pohon. Nah, ketika Rasulullah mengambil sumpah dari para sahabat, satu persatu disumpah di bai'at, aku suka dan rela membela agama Allah dan Rasulnya, hidup atau mati dengan harta jiwa raga. Semuanya satu-satu dibaiat seperti itu. Dengan tangan kiri dipegang oleh Rasul dengan tangan kanan. Semuanya diambil. Setelah itu Rasul mengumumkan, semua yang hadir di sini saya pastikan tidak akan masuk neraka. Wah, ini kalau kita hidup di zaman itu, Ustaz Sofyan dijamin tidak masuk neraka ya. Kalau sekarang nggak bisa saya mengatakan begitu. Siapa yang hadir di majelis ini dijamin masuk surga. Wah, itu Rasul seperti itu. Jadi semuanya senang yang mengatakan Rasul, bukan orang lain. Kecuali, ada kecuali, orang yang bersembunyi di balik onta merah. Ternyata ada satu orang yang bersembunyi tidak ikut baiat di onta merah sembunyinya. Namanya Ja'ad bin Qais. Sesuai dengan namanya Ja'ad, orangnya jahat. Ini orang munafik ini. Nah, orang munafik ini yang tidak diajak ikut ke perang Khaybar. Jadi pasca Bai'atul Ridwan ini, Allah memberikan informasi untuk segera berperang menuju Khaybar. Dan informasi yang menarik ternyata teman-teman, Allah menjamin kemenangan, pasti menang. Ini yang menarik. Yang menjanjikan Allah kan pasti terjadi. Tidak hanya itu, semua akan mendapatkan harta rampasan perang. Itu yang menarik. Karena Khaybar negara yang kaya raya ketika itu. Makanya ketika kembali ke Madinah, Rasulullah mengajak, ayo berangkat, segera berangkat ke Khaybar. Nah, penduduk yang ada di Madinah itu meri. Sampai memohon kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mohonkan aku ampun kepada Allah karena kemarin aku tidak ikut ke Hudaybiyah. Aku mengurusi istriku, mengurusi anakku, harta bendaku, ternakku, pertanianku. Tapi kata Allah, Allah tidak menerima taubatnya. Allah tidak menerima alasan seperti itu. Karena sesungguhnya hanya berpura-pura saja. Lidah dan hatinya tidak sama. Karena ketika Rasul hendak berangkat saja menuju Hudaybiyah, orang-orang munafik, terutama saat ini malah mengatakan, ngapain ya Muhammad? Jadi bilangnya nggak pakai Nabi, nggak pakai Rasul, langsung orangnya, ngapain Muhammad? Sudah tahu Mekah sedang panas-panas begini, malah umrah. Malah mereka punya prasangka buruk, jangan-jangan tidak kembali di pantai di sana. Tapi ternyata semuanya selamat, tidak ada yang luka. Karena memang tidak terjadi peperangan, cuma batal umroh saja. Tetapi mendapat informasi baru dan menarik untuk segera berperang ke Khaybar.
Nah, orang-orang yang tidak ikut ke Hudaybiyah ingin ikut sampai minta kepada Rasulullah, ya Rasul, mohonkanlah ampun untuk kami semua yang kemarin tidak ikut ke Hudaybiyah. Terus Nabi memohon ampunkan kepada Allah dan membolehkan orang-orang yang Madinah ikut asal tidak akan mendapatkan hasil rampasan perang. Jadi kalau bahasa kita, saya ikut ya Rasul, melu tenang, ya wes melu. Neng nek menang orang itu harta rampasan situ ora. Ras itu. Nah, konangan. Ternyata mereka motivasinya hanya mendapatkan harta rampasan perang. Jadi nggak jadi. Memang dasar orang munafik seperti itu. Lidah dan hatinya berbeda itu. Jadi kembali ke Hudaybiyah, sebenarnya yang kemarin boleh tidak ikut berperang itu kalau yang buta, kalau yang pincang atau sedang sakit itu boleh tidak berperang. Nah, mereka yang punya alasan tidak ikut Hudaybiyah itu sehat-sehat semua. Hanya karena disibukkan ngurus istrinya, disibukkan ngurus anaknya, rumahnya, pertaniannya, peternakannya. Nah, sekarang dikabarkan akan mendapat harta rampasan perang yang banyak, terus ngeces, ngiler, jaluk melu. Kata Nabi, enggak usah. Yang berangkat adalah orang yang kemarin hadir di Hudaybiyah, tidak tambah, tidak kurang. Maka Nabi berangkat dengan 1.400 orang, 1.400 muslim, termasuk para sahabat. Di antaranya juga ada 20 wanita ikut berperang Khaybar. Nah, jadi di sini boleh ya hukum berperang bagi wanita boleh. Sepertinya Nabi melarang, tapi karena memohon, akhirnya Nabi membolehkan 20 wanita dari golongan Bani Ghafar. Dan 20 wanita ini menjadi tenaga medis yang merawat para pejuang ketika terluka, padahal pejuangnya laki-laki. Jadi di sini menjadi hukum kalau perawat wanita boleh merawat laki-laki dan sebaliknya. Kalau ada tenaga perawat laki-laki boleh merawat pasien perempuan. Bahkan kalau mau melahirkan boleh ditangani dokter laki-laki berdasarkan kisah ini. Jadi melahirkan hukum membolehkannya lain jenis merawat dalam keadaan darurat, kondisi darurat. Itu tidak apa-apa. Sebagian pendapat seperti itu. Lanjut teman-teman. Jadi Rasulullah berangkat dengan 1.400 orang menghadapi negara besar Khaybar yang jumlah pasukannya 20.000. Sangat tidak masuk akal ya. 1.400 menghadapi 20.000. Tetapi bagi umat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada masalah. Punya pengalaman seperti itu. Di perang Badar hanya 314 melawan 1.000. Di perang Uhud 700 melawan 3.000. Di perang Khandaq 3.000 melawan 10.000. Bahkan 3.000 habis tinggal 300 karena banyak orang munafiknya. Itu udah biasa dan selalu menang. Makanya di sini juga tidak kaget kalau 1.400 menuju Khaybar memerangi orang-orang Yahudi sejumlah 20.000. Dan ini perang yang pertama kalinya menghadapi kekuatan Yahudi. Sebelumnya Rasulullah menghadapi perang suku-suku Quraisy, suku Arab, orang-orang kafir. Nah, karena terikat perjanjian Hudaybiyah, terutama poin 10, perjanjian gencatan senjata berlaku selama 10 tahun. Ini sangat menguntungkan. Sehingga Nabi berdakwah kemanapun, ekspansi ke negara manapun, orang-orang Mekah, Quraisy juga bisa mengganggu. Kan terikat perjanjian. Ini yang sangat menguntungkan. Melebarkan sayap, berdakwah, mensiarkan Islam, termasuk dakwah ke negeri Yahudi. Walaupun perang, tapi pertama mesti dakwah, tidak langsung berperang. Rasulullah selalu seperti itu. Dan ini negara yang sangat kaya. Di zaman itu, Khaybar itu negara yang paling kaya di dunia. Letaknya di daerah oase. Oase itu celah. Celah antara dua gunung. Jadi kalau di tempat kita mungkin Solotigo atau Boyolali yang ada di antara dua gunung. Gunung Merapi, Merbabu. Tapi tentu beda ya. Kalau di Boyolali kan ketar-ketir. Merbabu terbakar. Merapi erupsi ya ketar-ketir. Atau Gunung Kembar, SS, Sumbing Sindoro, iya ada celahnya itu. Namanya oase. Ini sangat subur.
Dan disitulah tinggal orang-orang Khaybar. Dulu namanya Hejaz, kemudian berubah nama menjadi Khaybar yang dihuni oleh orang-orang Yahudi. Bagaimana sejarahnya ada orang Yahudi di situ? Mundur dulu ya. Ketika Rasulullah baru saja hijrah dari Mekah ke Madinah, golongan Ansor menyambut baik. Tapi ternyata penduduk Madinah tidak semuanya menerima. Ada orang-orang Yahudi yang tidak suka. Ada dua golongan, dari golongan suku Nadir sama suku Qainuqa. Dan dua suku ini selalu membuat masalah, membuat onar. Bani Nadir misalnya, itu hendak membunuh Nabi dengan cara menjatuhkan batu besar dari atas rumah. Hari itu Nabi hadir mengunjungi pemukiman orang-orang Yahudi hendak membayar utang. Jadi Nabi ternyata juga punya utang kepada orang-orang Yahudi dan mau bayar. Orang kalau sehat akalnya mesti diterima dengan baik, apalagi mau melunasi utang, senang toh. Tapi Bani Nadir ini tidak, justru merencanakannya hendak membunuh Nabi. Sehingga di belakang rumah orang-orang Bani Nadir bermusyawarah, ini kesempatan terbaik. Tidak ada kesempatan sebaik ini untuk membunuh Muhammad. Maka siapa di antara kalian yang berani menjatuhkan batu besar di atas kepala Muhammad? Informasi ini tentu saja didengar oleh Allah, dan Allah langsung memerintah Jibril. Jibril langsung memberikan kepada Nabi Muhammad. Maka secepat kilat Nabi Muhammad segera pergi dari tempat itu. Sahabat yang melihat biasa, karena biasanya Nabi kalau keluar rumah dengan begitu cepat, itu berarti akan ke belakang, mungkin buang air atau buang angin. Sehingga sahabat diam saja, toh nanti kembali lagi. Tapi ternyata ditunggu lama nggak datang-datang. Hingga akhirnya para sahabat, ada Ali, ada Umar, ada Utsman, ada Zubair, pamit di pemukiman orang Yahudi dan pulang ke rumah. Ternyata sampai di rumah Nabi sudah menyiapkan ratusan pasukan dan hendak menuju Bani Nadir untuk menangkap siapa yang punya makar hendak membunuh Muhammad. Itulah kebiasaan Rasulullah. Jadi kalau sudah ada orang yang hendak membunuh, Rasulullah menyiapkan pasukan. Karena Bani Nadir tidak menyerahkan orangnya, maka Rasulullah mengepung dan berniat menyerang. Bani Nadir tidak takut, malah melawan dan menantang. Kami pasukan yang kuat, siap bertahan 1 tahun. Maka Rasul juga mengepung. Dan Allah memberikan rasa khawatir kepada orang-orang Bani Nadir, sehingga tidak sampai 1 tahun mereka sudah menderita kekurangan bahan bakar, bahan makanan, karena dikepung bentengnya. Karena tidak saja menyerahkan orang yang hendak membunuh Nabi Muhammad, akhirnya semua Bani Nadir diusir dari Madinah, keluar dari Madinah dan tinggal di Khaybar. Termasuk tokoh pimpinannya, namanya Huyai bin Akhtab. Namanya siapa Ustaz Sofyan? Angel Huyai bin Akhtab, nama pimpinannya. Itu orang Yahudi. Akhtab, Huyai bin Akhtab. Melihat Bani Nadir diusir, golongan Yahudi yang lain mari, namanya Bani Qainuqa. Nah teman-teman, Bani Qainuqa ini punya pasar khusus orang-orang Yahudi. Pasarnya ini laki-laki semua, nggak ada perempuannya. Jadi kalau di Jogja pasar apa ini ya? Pasar hewan, pasar kambing, ya, laki-laki semua ya. Kalau yang perempuan semua kan pasar kembang, itu namanya. Kecuali yang beli ya laki-laki itu. Ini ada pasar khusus Yahudi. Ada sahabat tapi perempuan ya, namanya sahabat. Belanja di pasar itu, belanja perhiasan, emas, cincin, gelang, kalung, anting-anting, tindik, suweng, emas.
asal senang saja bayar kan nggak ada masalah. Tapi penjualnya minta dicoba, coba dulu. Kalau suruh mencoba saja masih mending, mencobanya suruh melepas cadar, melepas hijab, tentu saja tidak mau. Karena wanita muslimah akan dilihat oleh satu pasar Yahudi laki-laki semua. Karena tidak mau pemilik tokonya nakal, mencantolkan besi tajam di kursinya dengan bajunya. Maka begitu muslimah ini bangun dari duduknya, pret, sobek bajunya, kelihatan auratnya, malu, lari. Ada sahabat muslim yang lihat, maka sahabat muslim ini memukuli orang yang mencantolkan besi tadi, dipukuli sampai mati. Orang pasar lihat semua, karena yang dipukuli orang Yahudi, satu pasar orang Yahudi, gantian memukuli sahabat ini sampai mati juga. Jadi dalam satu hari pagi itu ada 2 mayat orang mati. Cuma yang satu mati syahid, yang satu mati sangit. Wanita ini lari menuju masjid dan minta perlindungan Rasulullah. Nabi diceritani, Nabi percaya, kemudian Nabi ngeluruk dengan ratusan pasukan. Itulah Nabi selalu menghargai, menghormati, membela kaum wanita. Dan ini memang kebiasaan Nabi. Seperti di tempat kita di Mekah, di Madinah kan banyak gang-gang kecil ya, jalan-jalan kecil. Kadang banyak laki-laki duduk di pinggir jalan, di pinggir gang. Ada wanita lewat terus digoda. Halo Mbak Endang, Assalamualaikum. Kalau nggak jawab, ayo budek. Yuk. Sama, di sana juga seperti itu. 99. Kio-kio 99. Sampai ada yang berani menyingkap hijabnya, jadi disingkap gini, bedo tundang orang nengok, disalem orang jawab, di bedo kudunya tinggal gitu, disingkap. Nah itu ada yang lapor kepada Nabi, Nabi langsung luruk bawa ratusan pasukan coba. Itu Nabi betul-betul menghormati wanita, memuliakan wanita. Bagaimana di negara kita? Bagaimana harkat martabat wanita? Kalau kita lihat peristiwa di TV ya, ada kekerasan terhadap perempuan. Kalau di sini nggak ada ya? Nggak ada. Kalau kekerasan terhadap laki-laki ada nggak? Banyak. Terhadap suami? Ada banyak. Berarti yang keras istrinya ya? Enggak ya, istrinya enggak keras, lembut-lembut. Kayak di sekolah kemarin ya terbalik. Ada perundungan, bullying terhadap siswa. Kemarin dibalik, bullying terhadap guru. Pelakunya siswa. Ini kok zamannya kok terbalik. Nah, Bani Qoni kok sama. Merasa hebat, menantang Nabi, silakan meluk kepung kami. Bertahun-tahun kami punya makanan yang siap. Bertahan bertahun-tahun. Tapi Allah memberikan rasa khawatir, sehingga tidak tahan lama. Hanya 1 bulan saja mereka sudah kehabisan pangan dan menyerah. Tetapi karena tidak menyerahkan orang yang pemilik toko tadi, ya, orang-orang Yahudi yang mukuli di pasar itu, akhirnya semuanya diusir dari Madinah, keluar dari Madinah, dan berkumpul di Khaybar. Disitulah Bani Nadir dengan Bani Qoni membangun satu negara namanya Khaybar. Dan itu menjadi kekuatan Yahudi yang paling mengerikan. Yang kedua kan di Madinah sendiri, karena di Madinah juga ada satu Bani lagi orang Yahudi, namanya Bani Quraidah. Tapi Nabi lebih memilih mengkonsentrasikan penyerangan pada kekuatan pusat Yahudi yang ada di Khaybar. Nanti kalau Khaybar runtuh, jatuh, di Madinah nggak ada masalah itu. Maka Nabi berusaha menyerang Khaybar dulu, apalagi negaranya kaya. Waktu itu Khaybar adalah satu-satunya negara yang punya pabrik metal. Jadi tiap hari memproduksi senjata, pedang, pisau, tombak, tiap hari. Dan punya perusahaan sutra, kain sutra itu banyak. Dan perlu digambarkan pula, menurut Syekh Said Ramadhani Al-Buti mengatakan dalam satu riwayat,
negara Khaybar ini punya pertahanan yang sangat kuat. Bentengnya berlapis-lapis. Lapis pertama saja ada 5 benteng. Benteng Ni'am, Sokbun bin Mu'az, Ubay, Zubair, dan benteng Nizar. Ada 5 benteng. Ini lapis pertama. Lapis yang kedua ada 3 benteng. Benteng Komus, benteng Watih, dan benteng Sulalim. Jadi berapa benteng? 8 ya. Dalam riwayat lain masih ada benteng yang lain. Benteng Samron, benteng Sik, benteng Natat, dan benteng Katiba. Tambah 4, berarti 12. Dalam riwayat lain ada 9 benteng. Dan perlu saya sampaikan teman-teman, ini pelajaran buat kita nih. Siasat orang Yahudi bagaimana menata benteng. Benteng yang terdepan itu dihuni oleh para wanita, wanita semua, untuk memancing. Siapa tahu pasukan Muslim tergiur dengan wanita, lengah sikat. Nah, ini jebakan ini. Maka hati-hati kalau di depan ada wanita. Kecuali punya sendiri nggak apa-apa. Hati bos. Benteng yang kedua diisi anak-anak semua. Siapa tahu kalau diserbu ternyata anak-anak, oh kasihan. Lalu sikat dari belakang. Nah, ini siasat orang Yahudi. Benteng yang ketiga, harta. Di situ banyak harta. Emas, perak, berlian. Memang negara kaya Khaybar. Benteng yang ketiga. Yang keempat, makanan. Nah, ini kan makanan, ini benteng keberapa ini? Keempat ya. Benteng yang kelima, senjata. Jadi dipancing dengan senjata, tergiur dengan senjata, nah, nanti dari sebelakang sergap. Itu siasat Yahudi. Nah, seperti itu. Tapi Nabi tidak ambil pusing. Allah memberikan informasi lewat Allah, lewat juga penduduk Khaybar, penduduk Yahudi, tapi taat kepada Rasul. Jadi aneh nih, masih Yahudi belum Muslim, tapi rela memberikan informasi kalau benteng ini isinya ini, benteng ini isinya ini. Maka Nabi fokus pada benteng-benteng tertentu untuk menyerang. Dan teman-teman, di perang Khaybar ini banyak hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil. Perang pertama dan menghadapi negara Yahudi yang terkuat. Bagaimana kuatnya digambarkan negara Romawi saja yang begitu besar tidak mampu menaklukkan Khaybar yang memiliki kekuatan berlapis-lapis. Dan teman-teman, Khaybar ini seperti digambarkan oleh Al-Buti tadi, Rasulullah juga niatnya memang tidak berperang. Pelajaran apa yang bisa kita ambil? Di antaranya ketika Nabi berangkat perang, ini kisah ya, Nabi bertemu dengan seorang gembala kambing, anak kecil. Didakwai, suruh baca syahadat, masuk Islam. Ini sepintas kan tidak ada hubungannya nggih. Wong mau perang ning dalan ketemu gembala terus didakwai masuk Islam. Seolah nggak ada hubungannya dengan perang. Tapi ini pelajaran buat kita. Dimanapun kita berada, kapan saja, dalam urusan apa saja, tetap harus berdakwah. Misal, Ustadz Sofyan dapat tugas ke Semarang. Misalnya, membetulkan alat kesehatan apa. Pas leren angkringan yang Semarang, dakwah, tetap harus ada dakwah. Tidak cuma tulan-tulan saja atau tugas. Nabi juga seperti itu. Nah, kembali ke kisah tadi. Setelah gembala ini masuk Islam, anak ini cerita, ya Rasulullah, saya mengembalakan kambing-kambing orang Yahudi. Jumlahnya ribuan. Bagaimana saya bisa mengembalikannya? Kata Nabi, wahai anakku, tepuk sebelah kanan pipi kambingnya. Maka nanti kambing akan kembali sendiri ke rumahnya masing-masing, punya majikannya. Mau dicoba? Yo enggak kambing, mun kucing. Kucingnya sapa yo? Ayamnya sapa iki? Plek, nanti kembali ke rumahnya. Itu di zaman Nabi, enggak tahu kalau sekarang, coba aja. Plek mati itu. Apa? Kebanteran. Mas Wan mau coba?
Yang pipi kanan plak nanti kembali ke rumahnya masing-masing. Dengan adik koplok. Terus Itu etika pertama ya. Di mana saja Nabi berperang selalu dakwah satu. Yang kedua, ini menarik teman-teman. Nabi tidak pernah menyerang musuh kecuali setelah pagi datang. Berarti nggak pernah menyerang malam. Masih memberikan kesempatan kepada musuh untuk istirahat, tidur malam. Ini kan etika yang bagus ini. Karena nggak ada orang-orang sekarang justru ngemburnya ketika sedang lelap tidur. Ada yang ngono gampang iso ngalahin musuh. Nek mau golek menang gampang. Nabi nggak mau. Berarti kan Nabi gentle. Adu Arab bener-bener melek, podo-podo sehat. Orang nyerang ketika tidur, kenapa lagi turut diserang. Nabi nggak mau menyerang ketika malam hari sedang lewat tidur. Nunggu pagi hari. Itu pelajaran yang bagus. Etika berperang. Dan Nabi akan menghentikan perang ketika mendengar adzan. Adzan selesai, baru nyerang lagi. Iya, walaupun posisi lagi menang toh adzan. Lawan saya. Wah, hebat sekali. Jelek. Etika lagi. Lanjut teman. Begitu sampai di Khaybar, Nabi melihat para penduduk sedang sibuk berangkat ke sawah, berkebun, bekerja. Nabi tidak menyerang. Jadi kalau menyerang kan penak langsung menang. Mereka nggak siap, tapi Nabi nggak mau. Ini kan gentle tuh Nabi. Sampai Nabi mengatakan dalam satu riwayat, sungguh hancurlah Khaybar kalau aku serang sekarang. Nabi tidak menyerang. Sehingga ketika orang-orang Khaybar melihat Nabi datang, berteriak, Muhammad dan pasukannya datang, lari kocar kacir. Tapi Nabi juga tidak menyerang. Walaupun kalau menyerang ya pasti menang. Mereka belum siap. Nabi nggak mau menyerang orang yang belum siap itu. Itu etika. Bahkan teman-teman, Nabi sampai di Khaybar berdoa. Doanya cukup panjang ini. Ya Allah, Tuhan segala langit dan segala yang dinaunginya. Tuhan segala bumi dan segala yang dipikulnya. Tuhan segala setan dengan segala yang disesatkannya. Tuhan segala angin dengan segala yang dihembuskannya. Berikanlah kebaikan kepada kami, kepada negeri ini, kepada penduduknya, dan kepada apa yang ada di dalamnya. Lindungilah kami dari keburukan. Lindungilah negeri ini dari penduduknya dan apa yang ada di negeri ini. Itu doanya. Ini biasanya dibaca oleh orang-orang yang piknik, studi tour, wisata. Jadi kalau teman-teman wisata ke Bali, turun dari kapal, doanya seperti ini. Karena mendatangi wilayah baru. Seperti saya kan Giwang, kan daerah baru, saya baca doa dulu ini. Saya tahu ada godaan dari kanan kiri, ada kebaikan, ada keburukan. Itu doanya Nabi. Nah, sebelum berperang, Nabi menawarkan bendera panji kemenangan. Karena di zaman itu tanda kemenangan adalah bendera. Ketika bendera jatuh, maka tanda kalah. Maka bendera jangan sampai jatuh. Dan dalam satu riwayat, Nabi memberikan dua bendera. Satu kepada orang muhajirin, yaitu Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Dan orang golongan Ansor, Habab bin Mundir. Diberikannya bendera itu. Dalam riwayat lain, ketika Nabi menawarkan bendera, orang-orang berebut. Karena ini kehormatan. Sampai Umar mengatakan, ya Rasulullah, selama ini aku tidak pernah minta. Aku tidak pernah berambisi. Tapi kali ini ya Rasul, aku yang megang bendera. Umar sampai minta seperti itu. Tapi Nabi mengatakan, mana Ali? Ali kok tidak ada? Ali sakit ya Rasulullah. Panggil. Ali lagi sakit dipanggil. Dan justru benderanya diberikan kepada Ali. Nabi menyembuhkan penyakitnya. Luar biasa, Allah berikan mukjizat. Nabi memberikannya kepada Ali. Ali sembuh, padahal lagi sakit mata itu. Dan cara menyembuhkannya luar biasa.
Mau ditiru? Nabi cukup menyembuhkannya dengan membaca bismillah dengan ludahnya, sembuh matanya. Mau dicoba? Nggih. Gus. Kotak. Bismillahnya saya bisa, tapi ludahnya itu yang jadi masalah. Nanti malam tambah sakit matanya. Sakit. Nah, aku mereka lagi ngobati Gus. Nah, esok harinya mulailah berperang. Tapi sebelum berperang seperti biasa, Nabi berdakwah dulu, tidak langsung perang, menawarkan membaca syahadat masuk Islam. Tapi apa yang terjadi? Ternyata tawaran masuk Islam tidak membuat pasukan Khaybar bergeming, justru menantangnya. Komandan Khaybar yang bernama Marhab menantang, tidak membaca syahadat, justru menantang perang. Dari pasukan Muslim tampil Ami Amir. Maka Ami Amir tanding melawan Marhab. Marhab ini memiliki kekuatan menghadapi 10 orang. Jadi satu orang kekuatan seperti 10 orang. Maka dengan mudah mengalahkan Ami Amir. Dan Ami Amir orang pertama yang mati syahid di medan Khaybar. Tapi dalam riwayat lain tidak meninggal, ada luka. Jadi memang riwayatnya ada bermacam-macam. Kemudian tampil Ali. Dan Ali bin Abi Thalib ini luar biasa. Dengan satu gebrakan saja, dengan satu hantaman kepalanya, Marhab jatuh. Jatuhnya komandan Khaybar justru makin memanas peperangan. Orang-orang Khaybar tidak lari, ganti komandan. Maka dipimpin oleh komandan yang kedua, namanya Salim. Salim bin Miskam. Ini juga hebat ini komandan. Saking hebatnya, Abu Bakar saja tidak mampu mengalahkannya. Umar saja tidak mampu mengalahkannya. Maka lagi-lagi tampil Ali untuk menghadapi komandan yang kedua dari pasukan Khaybar. Namanya Salim bin Miskam. Gugur juga. Ganti komandan lagi yang ketiga. Namanya Zubair bin Abu Dawud. Su'aib Zainab bin Zainab. Ini yang ketiga ini. Ini juga luar biasa ini. Tapi Allah juga memberikan mukjizat kepada Nabi Muhammad. Disampaikan, dilimpahkan ya kepada Ali. Apa mukjizatnya? Ali mampu menjebol pintu gerbang pertahanan benteng Zubair ya. Yang hanya mampu diangkat oleh 70 orang. Karena beratnya 900 kg. Tapi Ali mampu menjebolnya. Sehingga sejak saat itu nama Ali mengumandang. Setiap abad banyak yang mengenang kekuatannya. Ali menjadi idola. Dianggap sebagai pahlawan terkuat di perang Khaybar seperti itu. Terus begitu